Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Anak-anakku sekalian, materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini adalah materi tentang pendidikan kemuhammadiyaan. Kepribadian Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah dalam usia yang sudah 100 tahun lebih ini, Muhammadiyah tetap konsisten dalam gerakannya, yakni sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Tajdid itu adalah pembaharuan atau pemurnian atau purifikasi. Banyak kontribusi yang disumbangkan Muhammadiyah untuk pembangunan dan kemajuan bangsa, baik melalui bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah selalu memegang teguh kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah berisi tentang gambaran hakikat identitas Muhammadiyah. Rumusan ini dijadikan pedoman dan landasan bagi perjuangan Muhammadiyah itu sendiri. Kepribadian Muhammadiyah adalah salah satu dari beberapa rumusan resmi dari doktrin ideologi Persyarikatan Muhammadiyah yang disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-35 yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962. Muktamar ini disebut dengan Muktamar Setengah Abad Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan resmi yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah ini yang dimaksud sebagai pedoman, amal usaha dan perjuangan, serta sifat-sifat yang dimiliki Muhammadiyah. Oleh sebab itu, fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerakan Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kepribadian Muhammadiyah adalah kepribadian dengan tolak ukur keteladanan Muhammad Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumal akhirat wa dzakarallahi katsiran." Yang artinya sesungguhnya Rasul Allah itu menjadi ikutan atau teladan yang baik untuk kamu bagi orang-orang yang mengharapkan menemui ridha Allah dan hari kemudian dan yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Istilah kepribadian dalam bahasa asing atau Inggris adalah reformation, yaitu kesan-kesan yang terpencar dari keadaan seseorang yang membuat orang lain menjadi hormat, respek, dan kagum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kepribadian Muhammadiyah adalah sifat hakiki yang terdapat dalam diri persyarikatan dan hal itu menjadi pembeda dengan organisasi lain. Kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan ini lahir dari sebuah ceramah yang berjudul "Apakah Muhammadiyah itu?" yang disampaikan oleh Kiai Fakih Usman dalam sebuah pelatihan kader yang diadakan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1961. Ketika itu yang menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah adalah Kiai Muhammad Yunus Anis pada periode 1959 sampai 1962. Materi ceramah tersebut disampaikan sebagai penegasan identitas dan hakikat Muhammadiyah.
uraian materi ceramah Kiai Fakih Usman tersebut kemudian menggugah beberapa tokoh Muhammadiyah. Akhirnya materi tersebut ditanggapi secara positif oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan mendiskusikan bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, AM Saleh Ibrahim, Jawa Tengah Darsono, dan Jawa Barat Adang Afandi. Berdasarkan tersebut, pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan beberapa tahapan perumusan, yaitu membentuk tim perumus yang terdiri dari Profesor Kiai Farid Ma'aruf, Kiai Muhammad Fardan, Kipronigrat, Jarnawi Adikusuma, Profesor Dr. Hamka, M. Jindar Tamimi, M. Saleh Ibrahim, Mr. Kasman, Singkon Jimijo, dan Kiai Fakih Usman. Tim perumus mengadakan penyempurna naskah dan membahas dalam sidang tandur menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-35. Setelah melakukan kajian dan banyak masukan sebagai usulan penyempurna, akhirnya pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta, rumusan kepribadian Muhammadiyah disahkan menjadi salah satu rumusan resmi persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Mantan kepribadian Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai persyarikatan. Hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya Muhammadiyah hanyalah sebuah organisasi atau persyarikatan. Bagi Muhammadiyah, fungsi organisasi adalah sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Muhammadiyah sama sekali bukan mazhab atau sekte atau aliran sendiri dalam Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Gerakan Islam yaitu gerakan yang kelahirannya diilhami dan disemangati oleh ajaran Al-Quran, dan seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu Muhammadiyah merupakan hasil konkret telahan Kiai Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran Karim, khususnya surah Al-Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sebagai sebuah gerakan, Muhammadiyah senantiasa bergerak maju dengan membawa dua tugas, yaitu menyebarluaskan cita-cita Muhammadiyah ke seluruh masyarakat Indonesia dan menyebarluaskan organisasi Muhammadiyah ke seluruh wilayah Nusantara. Gerakan Islam dan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan Muhammadiyah diarahkan pada kedua bidang sasaran, yaitu bidang persorangan terbagi kepada dua kelompok, yakni orang yang telah masuk Islam dan yang belum memeluk Islam. Orang yang telah masuk Islam disebut umat ijabah. Dakwah terhadap kelompok ini bersifat tajdid atau pembaharuan, pemurnian ajaran Islam, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Orang yang belum memeluk Islam disebut umat dakwah. Dakwah terhadap kelompok ini bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Bidang masyarakat, dakwah ini yang dilakukan Muhammadiyah terhadap masyarakat berupa perbaikan, bimbingan dan peringatan semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharapkan ridha Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar dengan cara masing-masing, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuannya, yaitu wujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar amal usaha Muhammadiyah dalam perjuangan melaksanakan usaha menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas dan merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpun
dalam mukadimah anggaran dasar, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia bermasyarakat mematuhi ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan atau perbaikan kepada manusia. Ittiba atau mengikuti kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dan ketertiban organisasi persyarikatan Muhammadiyah. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, yakni berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan kehidupan manusia, menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridai Allah. Sifat-sifat Muhammadiyah, beramal serta berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah atau perbaiki dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha mensiarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam serta membela kepentingannya, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dan memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi teladan yang baik, bekerja sama dengan sesama, bersikap adil tetap terhadap sesama, menjadi pribadi yang senantiasa taat hukum, menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama, menjauhkan diri dari praktik kekerasan, menyantuni anak yatim piatu atau orang yang tidak mampu. Demikian anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.